Oke, untuk selanjutnya materi minggu ke-7 masih berkaitan dengan manajemen radio siaran. Di sini kita akan membahas mengenai produksi siaran radionya. Kalau tadi bagaimana proses perencanaan siaran radio dilakukan, turunan dari format stasiun radionya seperti apa, yang mana juga tentu sesuai dengan visi misi dan target pendengar dari radio tersebut. Nah, program-program tadi tentu harus diproduksi sesuai dengan jenisnya. Di sini ada dua pengkategorian besar, yaitu ada produksi karya artistik dan karya jurnalistik. Kurang lebih sama dengan produksi program di televisi, karena kita tahu radio juga merupakan bagian dari media massa, ya, sehingga di dalamnya itu juga dilakukan produksi yang baik berkaitan dengan jurnalistik, kaidah-kaidah jurnalistik maupun yang bersifat artistik. Pembedanya yang paling jelas adalah bahwa produksi karya artistik itu lebih bersifat timeless, kalau karya jurnalistik itu bersifat time concern. Oke, produksi karya jurnalistik menggunakan kecepatan, ya, akurasi, data, fakta selayaknya kalian yang sudah kalian pelajari bagaimana memproduksi sebuah karya jurnalistik. Tapi bedanya kalau di radio tentu sifatnya bersifat audio, ya. Bagaimana proses peliputan, pencarian data dan fakta, informasi lalu diolah, ya. Kalau di radio tentu dibuat dulu naskahnya lalu nanti dibacakan oleh sang penyiar. Bagaimana bentuk naskahnya juga mungkin kalian juga dilakukan di praktikum radio seperti apa. Tapi yang jelas adalah informasi, kebenaran informasi, nilai berita, hal-hal yang berkaitan dengan kaidah jurnalistik itu tetap dilakukan. Nah, kalau yang produksi karya artistik ini lebih kepada produksi informasi yang berasal dari ide, gagasan, kreativitas dari mereka yang bekerja di radio tersebut, ya, dan dijadikan bentuk informasi audio. Karya artistik ini tentu lebih sifatnya menghibur, berkaitan dengan seni, ya. Di sini lebih spesifik adalah seni suara, seni audio. Untuk produksi yang bersifat artistik ini contoh-contohnya adalah tentu program musik, ya, spesifik misalkan tanggal lagu ataupun request, atau ya informasi-informasi seputar dunia entertainment misalkan. Ada juga program drama radio, ya, variety show, atau hal yang bersifat komedi, humor, ataupun yang sekarang mungkin yang happening bersifat misteri yang biasanya ditayangkan di malam hari. Nah, sifatnya itu adalah yang timeless, artinya selayaknya feature kapanpun disiarkan ulang misalkan, ya, itu akan tetap menarik gitu karena tidak terikat oleh waktu. Berbeda dengan karya jurnalistik, apalagi sifatnya hard news, headline, itu harus disegerakan untuk disiarkan dan tidak bisa untuk disiarkan ulang karena beritanya akan basi atau sudah tidak sesuai. Kemudian juga ada jenisnya, ada off air, on air, ya, ada juga yang langsung atau tunda atau direkam. Tapi mungkin sebagian besar kalau siaran radio itu biasanya on air karena si penyiar bisa langsung berinteraksi dengan si pendengarnya. Nah, untuk teknis produksi siaran radio, ini ada beberapa tahapannya, ya, yang juga mungkin kalian juga lazim mengetahuinya. Proses produksi ada pra, produksi, dan pasca. Nah, ini ada hal-hal yang dilakukan. Yang pertama tentu adanya pertemuan. Di sini dilakukan perencanaan, analisis sasaran, ya, diikuti oleh tim pelaksana, baik yang bersifat di lapangan, reporter gitu, ya, kemudian yang nanti di studio, timnya juga ikut di sini berpartisipasi. Nah, di sini juga tentu dirumuskan, ditentukan kontennya nanti seperti apa, targetnya, jenis informasinya, agenda settingnya juga ditentukan. Setelah itu juga tentu ada research untuk sumber informasi. Sekali lagi, sebetulnya tidak hanya karya jurnalistik, ya, karya artistik pun sebetulnya kalau ada informasi bersifat informasi, data, fakta tentu harus dicari kebenarannya gitu, ya.
Kemudian ada juga proses interview, menggali informasi kepada narasumber, baik yang memang sifatnya hanya untuk bahan transkrip wawancara untuk nanti dibuat naskah ya, ataupun memang untuk disiarkan, direkam dan disiarkan gitu ya, diinsert. Sehingga perlu diperhatikan adalah kualitasnya ketika reporter di lapangan melakukan interview, jika memang nanti untuk disiarkan, sehingga perlu adanya settingan tempat agar tidak terlalu bising, kemudian juga penggunaan alat, mungkin menggunakan clip on ya atau mikrofon yang lebih jelas, sehingga nanti ketika ditayangkan itu akan audionya kualitasnya baik. Kalau memang mungkin hanya untuk keperluan penulisan naskah, tentu yang jelas adalah kualitasnya tidak terlalu diutamakan. Yang penting informasinya, hasil wawancaranya, datanya didapat. Lalu kemudian juga proses selanjutnya penulisan, tentu writing, ada brief writing, membuat laporan singkat sebelum nanti paket tersebut diproduksi ya dan dievaluasi. Juga ada script writing, membuat naskah dari data tadi yang diperoleh. Untuk jenis naskahnya, bentuk naskahnya, mungkin kalian di praktikum sudah juga mempraktikannya gitu ya. Intinya tentu berbeda ketika membuat naskah untuk keperluan TV dan keperluan radio. Tadi pemilihan bahasanya ya, gayanya seperti apa, itu ditentukan juga dengan format stasiun radionya. Baik misalkan yang bersifat walaupun sifatnya mungkin berita, informasi, tapi ketika ditayangkan di radio yang memang untuk remaja, anak muda, dengan pembawaan penyiar yang seperti apa juga akan khas gitu, berbeda dengan yang memang ditayangkan. Kita selalu mendengar, mungkin kalian coba mendengarkan radio yang khusus untuk berita, biasanya tentu apalagi mungkin yang sifatnya rekaman gitu ya, itu tentu akan lebih formal, akan sedikit lebih kaku gitu ya, karena memang peruntukannya seperti itu, dan tidak menjadi apakah mana yang lebih bagus atau tidak, semuanya itu tergantung kepada target pendengarnya ya. Kemudian ada lagi pemeriksaan kembali naskah yang telah diproduksi ya, diedit kembali, dicek kembali, lalu tahap selanjutnya adalah produksi. Kalau tadi lebih ke praknya, sekarang diproduksinya tentu adalah persiapan untuk memproduksi bahan-bahan paket siaran. Tentu jangan lupa koordinasi dengan bagian musik ya, ada naratornya dan bagian tekniknya. Oke, kalau di radio tentu adalah proses produksinya adalah ketika ditayang siaran itu dilakukan. Kalau di TV proses produksinya adalah ketika misalkan ketika syutingnya. Ya, kalau di sini adalah ketika siaran itu dilakukan. Bisa juga dilakukan pretesting, uji putar paket siaran untuk melihat sejauh mana minat halayak. Lalu yang utama adalah broadcasting, penyiaran di dalam studio oleh penyiar. Terakhir tentu adanya evaluasi untuk mengetahui keberhasilan paket acara dan tim produksi. Nah, hal ini dilakukan tadi berkaitan dengan jenis produksinya, apakah karya artistik atau jurnalistik. Mungkin kalau karya artistik sifat proses produksinya agak berbeda. Mereka biasanya merekam audio, membuat naskah, cerita, lalu merekam audionya, lalu nanti disiarkan. Ya, kalau jurnalistik tadi tentu berdasarkan proses peliputan, ada interview, penulisan naskah, dan lain sebagainya. Oke, terakhir, lalu apa saja cakupan kegiatan atau proses penyiaran di radio siaran itu? Nah, ini ada beberapa hal ya, mungkin kalian bisa melihatnya beragam. Ini mencakup berbagai bagian, berbagai produksi tadi, atau di struktur mungkin ada bersifat marketing, promosi, dan juga ada yang bersifat produksi si siarannya sendiri atau program. Nah, merencanakan dalam produksi program seperti di materi sebelumnya, itu juga dilakukan baik per 3 bulan ya, atau sesuai dengan kebijakan radio tersebut, yang mana di situ berisikan garis besarnya gitu ya, garis besarnya mau seperti apa, apakah ada program baru ya, atau ada pengembangan program. Kemudian tentu juga mengadakan dan menyiapkan program, menyiapkan pola acara yang baik bersifat harian, rundown atau playlistnya, seperti contoh yang tadi, mingguan, bulanan, triwulan, tengah tahun, dan seterusnya. Itu dilakukan agar menjadi
panduan atau guidance untuk para penyiar, para produser, para semua staf teknisi dalam melakukan siaran. Kemudian juga tentu menyelenggarakan siarannya ya, baik yang on air, off air, mau yang direkam atau live, baik yang bersifat artistik maupun jurnalistik yang barusan kita bahas. Hal lainnya adalah tentu adanya kerjasama baik dengan lembaga penyiaran lain, dengan radio lain, atau mungkin dengan televisi, ya, media cetak, juga dengan production house. Production house biasanya kaitannya dengan memproduksi hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan full oleh bagian tim produksi radio. Bisa dalam kaitannya pembuatan iklan ya, yang lebih proper mungkin dengan bantuan PH atau tadi yang bersifat artistik, ada drama ya, ada komedi, horor, apapun itu bisa juga bekerja sama dengan PH. Kemudian ini yang berkaitan dengan tanggung jawab sosialnya lah ya. Bisa juga radio ini menyelenggarakan penelitian, pengembangan ya, terkait dengan hal-hal untuk bagaimana perkembangan radio ke depannya gitu. Karena seperti kita tahu kondisinya pun saat ini baik secara dari teknis, radio pun sudah banyak jenisnya, sudah ada yang streaming di website ya, atau di aplikasi, sudah ada aplikasi atau radio yang ditambahkan dengan visualnya, belum lagi ada media sosial yang bisa menjadi penyokong eksistensi radio ya. Itu banyak hal yang bisa kita diteliti di situ. Kemudian juga jangan lupa untuk pengembangan sumber daya manusia, selalu ada regulasi, ada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kredibilitas, kompetensi dari sumber daya manusia radio itu sendiri. Dan bisa juga pertukaran berita dalam program dengan lembaga lainnya, lembaga penyiaran lainnya ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah mengadakan promosi dan menjual si program. Dari kalau perusahaan media tentu produknya adalah si programnya gitu ya. Bagaimana programnya itu laku dalam artian ya tentu banyak pendengarnya. Didengarkan menjadi program favorit yang nanti rating radionya menjadi tertinggi gitu. Itu perlu diadakan promosi. Bentuknya berbagai macam. Kalau yang dulu mungkin belum masifnya media sosial, biasanya tentu selalu ada event-event off air ya, obivent atau mereka siaran langsung dari mall atau tempat ramai. Nah di situ juga sambil mempromosikan program-programnya ada apa saja, dan sekaligus juga bisa ajang meet and greet antara penyiar dengan pendengarnya ya. Tentu untuk sosok yang diidolakan biasanya adalah si penyiarnya. Karena ada kedekatan ya, bisa jadi itu menjadi daya tarik tersendiri. Si pendengar itu mungkin tidak terlalu melihat programnya tapi dia sudah suka dengan si penyiarnya. Atau sebaliknya dia suka dengan programnya. Nah, ketika ada seperti meet and greet atau event seperti itu menjadi ajang untuk mereka bisa mempromosikan terus programnya. Juga berkaitan dengan iklan tentu, jika program ini bagus, pendengarnya banyak, tentu banyak pengiklan yang tertarik untuk menyimpan iklan di situ. Oke, itulah materi 6 dan 7 yang masih dengan tema besar yaitu manajemen radio siaran. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan ini adalah materi terakhir sebelum nanti UTS. Ya, jadi silahkan apalagi mungkin yang belum mengakses materi-materi sebelumnya, silahkan untuk mulai diakses, ada di YouTube saya, sudah saya buatkan playlist agar lebih mudah. Dan nanti minggu terakhir, minggu 7 nanti kita akan isi dengan review materi. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila selama ini saya ada kekurangan, dan kita sama-sama bersiap menghadapi UTS, dan berjumpa lagi nanti di pertemuan 8 setelah ujian tengah semester. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.